sendiri Muhammad Afif Zaidan. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanima Ariandini. Perkenalkan nama saya Siti Komaria. Perkenalkan nama saya Rima Adisti. Perkenalkan nama saya Nisa Hairunisa. Memahami program linear pengantar optimasi matematis. Program linear adalah teknik matematika untuk mengoptimalkan fungsi tujuan dengan memaksimalkan atau meminimalkan nilai. Sambil mematuhi kendala-kendala linear, metode ini berguna dalam pengambilan keputusan sehari-hari seperti alokasi sumber daya. Kita akan jelajahi konsep dasar, metode grafik, dan aplikasi praktisnya. Pengertian dasar program linear. Program linear melibatkan fungsi tujuan seperti Z sama dengan C1X1 tambah C2X2 yang ingin dimaksimalkan misalnya profit atau diminimalkan misalnya biaya. Variabel X1 dan X2 mewakili keputusan seperti jumlah produksi. Kendala seperti A11X1 tambah A12X2 kurang lebih B1 membatasi sumber daya tersedia, memastikan solusi realistis. Z sama dengan 3X tambah 4Y. Kendala umum termasuk non-negativitas sama dengan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Yang selanjutnya ada fungsi tujuan dan kendala dalam PL. Fungsi tujuan, fungsi linear Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 menentukan apa yang dioptimalkan. Koefisien C1 dan C2 merefleksikan nilai atau biaya variabel. Contoh, maksimalkan profit dari dua produk. Kendala linear, ketidaksamaan seperti A11X1 ditambah A12X2 lebih kurang dari B1 membatasi kombinasi variabel. Ini membentuk daerah variabel, area solusi yang mungkin. Kendala ketat sama dengan jarang digunakan karena fleksibilitas lebih kurang atau lebih besar dari realistis. Metode grafik pendekatan visual untuk dua variabel. Metode grafik ideal untuk masalah PL dengan dua variabel kurung X1, X2 tutup kurung. Plot kendala sebagai garis lurus di bidang kartesius untuk membentuk daerah visible poligon konveks. Solusi optimal selalu berada di salah satu titik sudut dalam kurung vertex daerah ini. Karena sifat linearitas fungsi tujuan. Keuntungannya mudah dipahami secara visual, cocok untuk pemula memahami bagaimana kendala membatasi pilihan. Mengapa metode grafik efektif? Pertama, visualisasi kendala. Setiap kendala digambarkan sebagai garis sama dengan AX tambah BY sama dengan C. Titik interseksi sumbu dalam kurung X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Memudahkan plotting. Naungi sisi yang memenuhi ketidaksamaan untuk identifikasi daerah variabel. Yang kedua, solusi optimal. Evaluasi fungsi tujuan di titik sudut. Titik dengan nilai Z tertinggi dalam kurung max atau terendah dalam kurung min adalah optimal. Ini menunjukkan bagaimana PL menemukan efisiensi tanpa mencoba semua kemungkinan. Langkah-langkah metode grafik secara detail. Langkah pertama, buat sumbu koordinat. Gambar sumbu X1 horizontal dan X2 vertikal. Pastikan skala profesional untuk akurasi visual. Langkah kedua, plot kendala. Ubah ketidaksamaan menjadi persamaan. Hitung interseksi sumbu lalu tarik garis. Tandai arah naungan berdasarkan ketidaksamaan kurang dari di bawah garis. Langkah ketiga, identifikasi daerah fleksibel. Persinggungan semua area naungan membuat poligon visible, sertakan non-negativitas untuk membatasi kuadrat pertama. Langkah keempat, temukan titik sudut. Cari persimpangan garis kendala, hitung koordinat persis menggunakan persamaan linear. Langkah kelima, evaluasi fungsi tujuan. Substitusi koordinat titik sudut ke Z. Pilih yang memberikan nilai opsional. Saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh sederhana dari maksimalkan profit. Maksimalkan Z sama dengan 3X plus Y, di mana X dan Y adalah jumlah unit produk.
kendala X plus Y kurang dari 4, yaitu bahan baku. 2X plus Y kurang dari 5, yaitu tenaga kerja. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Daerah visible berbentuk poligon dengan titik sudut 0,0, 0,4, 1,3, 25,0. Evaluasi sama dengan Z 1,3 sama dengan 15, yaitu nilai maksimum. Maka solusinya produksi 1 unit X dan 3 unit Y untuk profit optimal. Untuk analisis contoh titik sudut dan nilai Z bisa dilihat di gambar yang di bawah ini, yang ada di titik sudut 0,4, 1,3, dan 25,0. Kelebihan metode grafik dengan keterbatasan dan aplikasi lebih lanjut. Pertama, kelebihan metode grafik. 1. Visualisasi intuitif. Untuk 2 variabel, metode ini memungkinkan pemahaman cepat daerah, variabel, dan bagaimana kendala membentuk batas. Cocok untuk siswa SMA yang baru belajar geometrik analitik. 2. Kemudahan perhitungan. Hanya perlu evaluasi di titik sudut, menghemat waktu dibanding uji coba acak, membantu mengeluarasikan konsep optimasi secara konkret. 3. Aplikasi langsung. Digunakan dalam produksi, alokasi mesin, distribusi rute pengiriman, dan manajemen sumber daya anggaran sekolah untuk proyek. Selanjutnya, keterbatasan dan aplikasi lebih lanjut. Keterbatasan utama yaitu hanya efektif untuk 2 variabel. Untuk lebih dari itu, gunakan metode simplex yang lebih advanced. PL sangat berguna di dunia nyata, seperti merencanakan diet seimbang atau mengoptimalkan transportasi. Kesimpulan, kuasai dasar ini untuk aplikasi praktis di matematika dan ekonomi. Dalam PL, solusi optimal ada di batas, seperti kehidupan. Peluang terbaik sering di persimpangan.